Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda firasha والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hari ini tetap dalam perlindungan Allah. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam kehidupan yang baik, rezeki yang berkah, kesehatan yang prima, dan itu semuanya mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, rezeki kita, kesehatan kita, supaya kita mampu untuk menggunakannya di jalan Allah, bukan malah untuk bermaksiat kepadanya. Karena sebenarnya uang banyak, tidak ada gunanya kalau kemudian malah digunakan untuk maksiat. Kesehatan pun sebenarnya lebih baik sakit daripada sehat berbuat dosa. Maka mudah-mudahan dengan izin Allah kita diberikan bimbingan, diberikan rahmat dari Allah, sehingga rezeki kita, kesehatan kita bisa kita gunakan untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini, kesempatan ini, kami mau mencoba mengurai atau memberikan tips, ya mungkin tips yang paling cocok ya, untuk keluarga-keluarga yang sedang berantakan karena faktor riba yang disebabkan oleh riba. Contoh begini Bu, di Al-Quran kita menemukan ayat yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Maka dengan Al-Quran ini, ayat ini, kita memprediksi, kita sudah bisa memprediksi siapapun di antara panjenengan yang berakad riba, hampir pasti ekonominya hancur. Tidak peduli berapapun pendapatannya panjenengan, tidak peduli jenengan bekerja di sektor apapun itu, kalau masuk ke ranah riba, maka bersiap-siaplah hancur ekonominya. Lalu apa hubungannya ekonomi dengan keluarga? Oh, hubungannya sangat erat, Pak. Karena hanya sedikit keluarga yang mampu bertahan di saat ekonominya hancur. Kebanyakan dari kita, kalau ekonominya hancur, keluarga biasanya kemudian bermasalah. Dulunya mungkin baik-baik saja di saat tidak ada utang, di saat ekonominya lapang. Tapi pada saat ekonominya sempit, bayar hutang sudah mulai kesulitan, bahkan sudah mulai terjadi gali lubang, tutup lubang, tiba-tiba keluarga ini menjadi mudah sekali konflik. Masalah kecil, susah untuk diatasi. Hari ini terjadi suatu konflik,
yang diungkap itu masalah yang lama, yang dulu-dulu. Sehingga menimbulkan konflik antara keduanya. Dan itu tidak sehat, Bu, Pak. Bagaimana Anda bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kalau kemudian masalah ini tidak bisa diatasi dan terjadi konflik tiap hari. Tidak inginkah Bapak dan Ibu memiliki keluarga yang hangat, penuh kasih sayang, penuh dengan kelembutan dan kesantunan di dalamnya? Insya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bisa kita wujudkan. Salah satu cara, tips untuk memperbaiki keluarga yang sedang retak, Bu, kami akan ambilkan dari sebuah hadis yang mungkin agak panjang hadisnya. Kami ambil intisarinya saja. Tunggu, sebelum saya masuk ke sana, tentu kita harus sadari bahwa penyebab dari keretakan keluarga umumnya memang disebabkan karena riba. Hari ini, zaman akhir sekarang ini, kebanyakan di sektor riba. Tentu kalau sektor riba ini kemudian diselesaikan, diatasi dengan baik, insya Allah semuanya akan kembali pulih. Keluarga akan kembali rukun kembali. Tetapi memang terkadang ini tidak bisa kita biarkan lama-lama. Kalau riba ini dalam proses penyelesaian dan belum selesai, dan keluarga ini terus saja konflik dan meruncing, tidak menutup kemungkinan terjadi perpecahan atau perceraian. Kami sebagai sesama muslim sedih melihat itu, tidak menginginkan panjenengan semuanya saling bercerai-berai, tidak menghendaki atau tidak pengen melihat terjadi talak di mana-mana karena faktor ekonomi yang mungkin diawali dari faktor riba. Baik, faktor riba kita selesaikan mungkin dengan video yang lain, Anda bisa cek bagaimana cara menyelesaikannya. Sekarang kita akan fokus kepada keluarga ini supaya terkondisikan hari ini. Kami akan ambilkan satu tips, Pak, yang ada di dalam sebuah hadis yang cukup populer, cukup masyhur. Yaitu pernah terjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah pulangnya kemalaman. Saking malamnya, Rasulullah tidak mau mengganggu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga beliau memilih untuk tidur di depan rumah. Itu Rasulullah pernah melakukan itu. Aisyah sendiri, beliau sempat ketiduran karena menunggu terlalu malam, sehingga beliau baru bangunnya itu sudah mau pagi. Kemudian disitulah Aisyah mendapati Rasulullah ternyata ada di depan rumah sedang tidur dengan beralaskan sorban beliau. Nah, di sini yang terjadi adalah Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu berebut salah. Di mana Rasulullah langsung mengklaim bahwa saya yang salah wahai Aisyah karena saya pulangnya terlalu malam. Saya khawatir mengganggumu, sehingga memutuskan tidur di depan rumah. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menunggu suaminya dan ketiduran. Nah, kalau kita ada kejadian di dalam rumah tangga, kemudian saling berebut salah, insya Allah keluarga ini akan baik-baik saja. Yang terjadi adalah, dan sering kali terjadi adalah, kita berebut benar. Maka bayangkan kalau Rasulullah berebut benar. Wahai kamu itu istri, kamu itu wanita. Kok kamu nggak mau nunggu suami pulang? Lah akhirnya tidur di depan rumah, toh. Jadi marah kan, istri pun bales. Lah kamu sebagai suami nggak tahu diri kok pulangnya malam banget. Apa dikira istri itu satpam? Kan jadi repot. Kalau berebut benar, akhirnya banyak keluarga yang hancur karena berebut benar. Maka mulai hari ini cobalah merubah mindset, kita berebut salah. Contoh, di keluarga ibu atau istri ternyata punya hutang tanpa sepengetahuannya suami. Hutangnya banyak lagi.
maka cepat-cepatlah berebut salah. Istri mengaku salah karena memang punya hutang tanpa sepengetahuan suami misalkan. Tetapi suami pun juga berebut salah. Ya, karena mungkin nafkah yang diberikan kurang sehingga istri sampai punya hutang. Nah, dengan berebut salah seperti ini, maka mudah bagi keduanya untuk menghadapi problematika yang ada, baik urusan perbankan ataupun yang lainnya. Nah, kami berharap Bapak dan Ibu, kami sangat ingin sekali Bapak dan Ibu semuanya punya keluarga yang hangat, penuh kasih sayang, yang sakinah, mawaddah, warahmah, karena jenengan mau atau tidak, sadar atau tidak, nanti kalau kita masuk surga, kita akan dikumpulkan dengan keluarga kita. Demikian ya, dan itu salah satu nikmat yang diberikan Allah di dalam surga. Maka mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu setelah ini mencoba untuk mengevaluasi diri. Mulai sekarang berebut salah saja yuk. Kita yang salah, orang lain tidak. Kita yang mengatakan diri saya salah dan orang lain kita katakan, ya kita maklumi dan kita maafkan. Tapi untuk diri kita langsung bertobat. Mulai hari ini kita stop untuk merasa paling benar. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.